Jadi gingivitis adalah suatu proses peradangan pada gusi. Gejalanya itu atau ciri-cirinya itu biasanya menyebabkan gusi terlihat lebih merah, kemudian membesar, dan bahkan terkadang terjadi perdarahan pada gusi, terutama pada saat menyikat gigi. Faktor penyebab dari gingivitis sendiri itu ada dua, yaitu ada faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer lebih dikarenakan karena adanya plak atau lapisan dari sisa makanan yang menempel pada gigi yang dipengaruhi oleh bakteri. Kemudian yang kedua ada faktor sekunder. Faktor sekunder ini terbagi menjadi dua, ada lokal dan sistemik. Lokal sendiri ini lebih disebabkan karena kebersihan mulut yang buruk atau oral hygiene yang buruk, kemudian sisa makanan yang ada dalam mulut serta bakteri-bakteri yang ada dalam mulut. Sedangkan faktor sistemik lebih disebabkan karena faktor hormonal, faktor gizi, dan faktor keturunan. Gingivitis sendiri ini bila tidak ditangani atau dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih parah, yaitu yang disebut dengan periodontitis atau kerusakan pada jaringan penyangga daripada gigi. Lama-kelamaan dia akan menyebabkan giginya menjadi goyang, kemudian akan tanggal atau lepas dengan sendirinya. Jadi untuk mengatasi dari gingivitis ini sendiri harus dilakukan kontrol rutin setiap 6 bulan sekali, dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Niki Cecilia, spesialis periodontia. Adapun tanda-tanda klinis pada penyakit gingivitis antara lain adalah pertama, adanya edema. Yang kedua, adanya pembengkakan pada jaringan limfa. Kemudian dapat juga adanya tanda-tanda interdental papil yang tumpul, terus gusi yang mudah berdarah, dan warna gingiva menjadi merah. Pada penyakit gingivitis ini belum terjadi kerusakan pada tulang alveolar, sehingga dapat disembuhkan apabila faktor etiologinya dihilangkan. Faktor etiologi dari penyakit gingivitis dapat dikategorikan sebagai faktor etiologi lokal maupun sistemik. Yang dimasukkan ke dalam faktor etiologi lokal itu antara lain bakteri plaque. Yang pertama itu adalah bakteri plaque. Yang kedua, adanya karies di dalam mulut. Kenapa karies dapat menyebabkan gingivitis? Karena apabila ada gigi yang berlubang, maka dapat menyebabkan penumpukan dari plak-plak yang di dalam mulut, sehingga plak itu mengandung bakteri dan dapat menyebabkan peradangan gingiva atau yang dikenal tadi adalah gingivitis. Adanya alat ortodonti juga dapat memicu terjadinya gingivitis. Kenapa alat ortodonti itu dapat memicu terjadi gingivitis? Karena alat ortodonti itu dapat menyulitkan kita dalam melakukan tindakan menyikat gigi, sehingga belum tentu pada saat kita menyikat gigi itu semua plak itu dapat diangkat. Kemudian faktor-faktor yang dapat menyebabkan gingivitis itu seperti adanya tambalan yang tidak adekuat, adanya protesa atau gigi tiruan yang tidak adekuat juga, atau gigi yang malposisi. Itu juga dapat menyebabkan gingivitis. Kemudian faktor-faktor lain yang dapat memicu terjadi gingivitis yaitu misalnya seperti faktor hormonal. Biasanya pada anak pubertas atau ibu yang hamil dapat sering kita jumpai gingivitis. Karena pada anak pubertas itu kadang-kadang juga masih kurang teratur dalam menyikat gigi, atau pada saat ibu yang hamil dia ada morning sickness sehingga mengganggu dalam maintenance menyikat gigi. Dapat juga faktor sistemik
Faktor sistemik ini seperti pada penderita diabetes, hipertensi, jantung juga dapat memicu terjadinya gingivitis. Bagaimana cara terapi untuk penderita yang gingivitis? Itu dapat kita lakukan dengan cara scaling dan root canal. Yang dimaksud dengan scaling adalah melakukan pembersihan atau pengangkatan plak dan kalkulus pada permukaan gigi, baik pada subgingiva maupun supragingiva. Kemudian root canal itu adalah suatu tindakan untuk menghaluskan akar gigi untuk mengangkat jaringan-jaringan nekrotik. Untuk kasus gingivitis itu dapat disembuhkan apabila dilakukan tindakan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu scaling root canal dan menyikat gigi yang teratur. Jadi saran saya adalah apabila Anda mengalami gejala-gejala seperti adanya yang tadi sudah saya sebut, adanya pembengkakan gusi mudah berdarah, silakan datang kontrol ke dokter gigi supaya dapat dilakukan scaling. Dan juga keberhasilan dari perawatan ini juga harus didukung oleh pasien dengan maintenance di rumah, dengan sikat gigi yang teratur. Kapan waktunya sikat gigi itu? Yaitu pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Juga kami sarankan untuk makan makanan yang berserat atau buah-buahan dan juga vitamin C. Demikian penjelasan saya, penjelasan singkat ya mengenai gingivitis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.